Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran kita kali ini yang akan membahas tentang gerak pada tumbuhan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Menjelaskan macam-macam gerak pada tumbuhan. 2. Memberikan contoh-contoh gerak pada tumbuhan. Seperti halnya makhluk hidup yang lain, tumbuhan pun juga melakukan gerak. Anak-anak, pernahkah kalian melihat gerak pada tumbuhan? Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Gerak endonom, 2. Gerak esionom, 3. Gerak higroskopis. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita pelajari tentang gerak pada tumbuhan pada tayangan berikut ini. Gerak esionom dibedakan menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Gerak tropisme adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Gerak tumbuhan menuju rangsang disebut tropisme positif, sedangkan gerak tumbuhan menjauhi rangsang disebut gerak tropisme negatif. Jenis-jenis gerak tropisme antara lain: fototropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contohnya, gerak ujung batang ke arah cahaya. Gerak hidrotropisme adalah gerak tropisme karena rangsangan sumber air. Contohnya, gerak akar tumbuhan menuju air. Gerak geotropisme adalah gerak tropisme karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Contohnya, gerak batang menjauhi pusat bumi. Ini adalah yang geotropisme negatif. Sedangkan gerak akar menuju ke pusat bumi, contoh yang geotropisme positif. Gerak tikmotropisme adalah gerak tropisme karena pengaruh persinggungan dengan benda keras. Contohnya, gerak melilit pada tanaman markisa, pada tanaman Clitoria ternatea, dan pada tanaman mentimun. Gerak kemotropisme adalah gerak tropisme karena pengaruh zat kimia. Contohnya, gerak buluh serbuk menuju sel telur. Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang arahnya tidak ditentukan oleh arah datangnya rangsangan. Jenis-jenis gerak nasti antara lain: gerak niktinasti, yaitu gerak tidur pada tumbuhan. Contohnya, pada tanaman sengon pada malam hari, daunnya akan tidur. Gerak fotonasti adalah gerak nasti karena pengaruh rangsangan cahaya. Contohnya, gerak mekarnya bunga pukul 4 pada sore hari. Gerak termonasti adalah gerak nasti karena pengaruh rangsangan suhu. Contohnya, gerak mekarnya bunga tulip pada musim semi. Gerak seismonasti atau tikmonasti adalah gerak nasti karena rangsangan sentuhan. Contohnya, gerak menutupnya daun putri malu ketika disentuh. Gerak nasti kompleks adalah gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa rangsangan sekaligus. Contohnya, gerak membuka dan menutupnya stomata. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Jenis gerak taksis antara lain: gerak kemotaksis adalah gerak taksis karena pengaruh zat kimia. Contohnya, gerak spermatozoid tumbuhan lumut dan paku-pakuan menuju sel telur. Gerak fototaksis adalah gerak taksis karena rangsangan cahaya. Contoh, gerak Euglena viridis menuju sumber cahaya. Selanjutnya, gerak higroskopis, yaitu gerak karena perubahan kadar air. Misalnya, gerak pecahnya buah bolongan pada tanaman lamtoro, kacang hijau, kacang kedelai, dan lain-lain.
Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Gerak endonom, 2. Gerak esionom, 3. Gerak higroskopis. Untuk gerak esionom dibedakan menjadi 3, yaitu A. Tropisme, B. Nasti, C. Taksis. Jenis-jenis gerak tropisme antara lain fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, tikmotropisme, kemotropisme. Jenis-jenis gerak nasti antara lain niktinasti, fotonasti, termonasti, seismonasti, nasti kompleks. Sedangkan untuk gerak taksis jenisnya antara lain fototaksis dan kemotaksis. Anak-anak, pembelajaran tentang gerak pada tumbuhan. Terus belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.